Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah user. User atau pengguna atau login, nama login dan passwordnya. User mempunyai jabatan yang berbeda-beda, jabatan akses yang berbeda-beda. Bisa kita lihat pada master user. Di sini kita lihat user A dengan password A adalah milik dari pegawai Dr. Haji Uun. Ya. Level usernya adalah admin. Kemudian untuk user B dengan password B namanya adalah Dr. Hari Indah Fibriani. Level usernya adalah super user. Kemudian Dr. Puspita level usernya dokter, dan Fatimah level usernya adalah operator. Masing-masing dari level user ini mempunyai akses yang berbeda-beda. User admin dia mengakses segalanya, bisa mengakses segalanya. Kemudian dia bisa input rekam medis dengan berbagai nama dokter dan seterusnya. Kemudian user dengan super user, dengan level super user, maka dia punya akses semuanya kecuali tabel pegawai dan user. Jadi kalau kita login sebagai super user, ya, login dengan user yang punya akses super user, maka dia bisa mengakses semuanya kecuali pegawai dan user. Ini akan tidak kelihatan. Kemudian user dengan level user dokter, maka dia bisa mengakses kecuali pegawai dan user, serta dia hanya bisa melakukan rekam medis sesuai dengan namanya saja. User dengan nama operator, maka dia bisa mengakses kecuali nama user, kemudian kecuali master user dan pegawai, dan input rekam medisnya bisa mengakses input rekam medisnya bisa atas berbagai macam input rekam medisnya bisa berbagai macam dari dokter, ya, bisa inputkan untuk dokter yang lain, tapi dia tidak bisa menginput rekam medis untuk dirinya sendiri. Demikian tentang masalah master user. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa user yang sekarang itu jabatannya sebagai apa? Maka bisa kita lihat dari menu file show desktop. Ketika pertama kali login, akan kelihatan jabatan loginnya, admin. Ini berarti ini adalah jabatan dari level usernya tadi, dari level usernya. Maka dia punya jabatan akses sesuai dengan usernya. Kalau misalnya kita login dengan nama lain atau dengan user yang punya level akses yang lain, maka dia akan menampilkan yang lain pula, bukan admin. Misalnya saya logout, ya, kemudian saya masukkan P dan P, kita lihat, maka dia login dengan nama Dr. Hari Indah Fibriani, jabatannya super user. Di sini dia tidak akan bisa melihat tabel user dan tabel pegawai. Kenapa? Karena memang yang bisa merubah nama, merubah password user adalah admin. Dan lagi di dalam tabel pegawai tersebut ada jumlah gaji yang diperoleh, insentif yang diperoleh sesuai dengan persentase dari treatment, dan itu yang bisa merubah hanya admin.
Demikian juga kalau kita login dengan nama login yang lain, maka bisa kita lihat jabatan user access-nya ada di tampilan awal ketika pertama kali setelah selesai login. So, kita lihat dokter, maka dia tidak bisa mengakses tabel pegawai dan user, dan dia input rekam medisnya atas namanya Dina sendiri. Dia tidak bisa menginputkan rekam medis atas nama dokter yang lain. Demikian. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika Anda login sebagai admin, saya login sebagai admin dulu. Ketika Anda bisa mengakses master user, Anda bisa mengedit, menentukan level user admin, tetapi dan juga menambah dan menghapus. Akan tapi perlu diperhatikan bahwa minimal setidaknya Anda menyisakan satu user dengan level user admin. Kenapa? Jika Anda menghapus, jika semua master user ini Anda rubah ke non-user admin, misalnya ke yang lainnya, maka otomatis Anda tidak akan bisa login lagi sebagai admin. Kalau Anda tidak bisa login lagi sebagai admin, Anda akan tidak bisa melihat pegawai dan user, tidak bisa mengedit, tidak bisa menambahkan lagi pegawai dan menambahkan lagi user. Maka ini yang perlu Anda perhatikan. Demikian dari saya tentang masalah user dan apa yang perlu diperhatikan tentang masalah user. Ikuti terus tutorial berikutnya untuk membuat Anda lebih mahir dalam menggunakan Simple Clinic. Sekian, semoga bermanfaat.